memprovokasi hati kita ingin sukses. Harta bendanya jangan dimakan saja, jangan disimpan saja. Kalau dimakan besok jadi tai, kuning coklat bau lagi. Tapi yang 1 juta Anda taruh di sini kekal forever, kekal selama-lamanya. Pahala mengalir. Berapapun yang banyak ngaji di sini, yang belajar di sini, pahalanya kepada donatur-donatur terus langsung ditabungkan oleh malaikat. Begitu Anda meninggal dunia, langsung di sana Anda bengak. Keluwe, alhamdulillah. Lihat sebelah, Hilania 1 juta soal. Kadiluwe naik. Nyesen terus. 1 juta itu nyesen. Kadiluwe sebelah balik lah, kalau ini aja kembali panuh piluit hidup matinya di sini sampai gajinya sudah digadekan semua, sampai belum punya rumah. Ini rumah sekedar pengondok nih, pagar jadi balik nih. Rela dia tuh hidup matinya di sini di jalan Allah, berjuang dengan harta bendanya dan di ampusikum jiwa raga. Sugulan kepeng milu gotong royong, milu ngejok, milu berpikir dengan jiwa raga. Yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Adnan Harizky MPD Al-Yamani, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fard as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم واغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Irsyadul Ummah, akhina fillah al-mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Lutfi Arsyad, semoga Allah memberikan beliau kesehatan yang sempurna, zahir batin, dan membantu beliau untuk terus berjuang menegakkan agama Allah lewat pondok pesantren yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, segera bugar, diberikan kekuatan yang sempurna oleh Allah Ta'ala untuk melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah SAW menegakkan agama Allah di pondok pesantren Madinatul Ulum. Amin ya rabbal alamin. Dan kepala sekolah, bapak para asatid,
tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin, bapak dan ibu wali santri, dan secara khusus kepada yang kami selalu doakan, mudah-mudahan kalian di sini menjadi orang yang sukses. Pondok pesantren ini menjadi the first start of your success for the future. Ini menjadi start awal di masa yang akan datang Anda sukses. Amin. Please say amin. Amin. No. I always praying for you to Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah give you the success for for the next time. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bicara tentang sukses, siapa sih yang gak mau sukses? Dalam segala lini kehidupan, baik dunia akhirat, semua orang pasti pingin sukses. Iya enggak? Angkat tangan yang punya sukses. Please raise your hand. Who want to be a success? Iya kan? Semua pingin sukses. Petani pingin sukses, tukang kebun pingin sukses. Masya Allah, pelajar apalagi, para tuan guru apalagi, ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, pengojek sekalipun pingin sukses. Apalagi tukang tembakau. Ya kan? Kesimpulannya tidak ada orang yang tidak ingin enak. Tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Tidak ada orang yang tidak ingin berhasil. Benar atau tidak? Lalu pertanyaannya, siapa yang sukses? Ayo, dan kesuksesan answer. Apakah Tuan Guru Lutfi dikatakan sukses? Ya, sukses, punya pondok pesantren, punya santri, punya pekerjaan, punya anak, istri. Alhamdulillah sukses. Ya. Pak kepala sekolah ini sukses. Ya. Hafal Quran, pintar itu dan ini, silat oke, komputer oke, bahasa Inggris, bahasa Arab oke, tapi sayang belum punya istri. Apa sudah sukses? No. Saya ya demah. Apalagi kalian masih kecil, you are still small, blind, never knows about anything, belum tahu apa-apa. Maka sebenarnya apa itu sukses? Sukses itu ada dalam kalimat ini nih. Dan kalimat ini tidak akan pandang bulu, apakah bulunya lurus, keriting, keribu, terserah. Bulunya kayak ijuk atau pola tai atau bergelombang atau bulu sekalipun, alias botak. Ada yang botak sini, bagus itu botak, ciri-ciri orang pintar. Tapi apa maksudnya botak di sini? Gundul. Nah, kalau paham kalimat ini, maka itulah yang disebut dengan sukses. Sejatinya sukses apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, dan lindungi kami dari neraka. Dunia hidupnya bahagia, kaya raya, jadi guru, punya pondok pesantren di mana-mana, bisnisnya oke luar biasa, istrinya 4, anaknya 40. Budi kamainan. Dunia mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Amin. Saya sukses, mudah-mudahan kami punya pondok pesantren yang maju, istri 4. Nah, sukses dalam bisnis itu dan ini, Masya Allah, mobil semua ada tiap hari, Masya Allah,
tiap bulan pergi ke Mekah untuk umrah haji tiap tahun, kemudian mati syahid, begitu mati langsung masuk surga. Keren, ya kan? Ingin kayak gitu? Angkat tangan. Wih, hebat. Itulah sukses. Namun untuk meraih kesuksesan yang begitu sempurna, not so easy. Kau susah, namun something masa ketahuan baru Tom Ruti bicara nggak paham saya bahasa Inggris ini, soalnya sekarang bahasa Inggris saya. Sesuatu yang sulit itu tidak akan sulit kalau kita mau, dan itulah ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat yang lain, Masya Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka lalu didekatkan ke surga, maka sesungguhnya itulah yang sukses. Ini yang kita cari, ini yang harus kita usahakan. Yang tanpa hirup, ndak ngangak doa, ndak ngomong doa, ndak melengu doa. Dan ternyata di Kuang Bere ini, Masya Allah, pintu gerbang menuju sukses ada. Ada. Ada enggak? Ada. Gerbangnya sudah ada, pintunya sudah ada, tempatnya sudah ada untuk menuju kesuksesan hakiki dunia akhirat. Ada, tinggal Anda mau apa tidak? Mau apa tidak? Yakin? Benar. Kenapa santri masih ada yang malas? Ayo. Kenapa ibu bapak wali santri masih ada yang pelit? Kan sudah tahu ini gerbangnya, ini jalannya. The ways to be a success in this earth and hereafter, this place, this school, this boarding school. No. Gerbang menuju kesuksesan hakiki dunia akhirat ada di Kuang Bere, nggak perlu ke Mekah, ke Madinah. Di sini tempatnya. Mau tahu? Mau tahu? Tahu apa? Ternyata, boleh berdiri biar kita kesini. Mau nggak saya tunjukkan kalian supaya sukses? Mau nggak? Yakin? Mau nggak? Oke. Bagus. This is the information from our God, Allah. Ini adalah informasinya dari Allah, not from me. Bukan dari saya. I have no something. Kalau saya nggak ada apa-apanya, ya kan? I am poor. I don't have something. Not what so handsome, ugly. Understand? Langit bedah, no. Kalau Pak Gurunya itu paham, Pak Guru Lutfi juga paham nggak? 1-0. Tadi saya nggak paham. Reak-reak apa tuh reak-reak tadi tuh? Datang apa kena reak-reak? Ternyata kalau kepingin bahasa Kuang Bere, saya harus melakukan satu hal. Harus tinggal di sini. Harus punya teman akrab di sini. Ada yang mau? Oh, saya. Oke, yuk teman akrab saya. Oke, giniin tangannya. Yeah. Ya, itu teman akrab saya. Siapa namanya, Adik? Citra. I love you, Citra. Yes, thanks very much. Aneh panas naus aneh.
ya. Ya, Masya Allah. No, yang lain tuh baper citra yang lain. Kita aja ya, kita berdua ya. Oke, rajin belajar. Di sini hafal Quran, baca kitab, begitu gede saya tunggu. Apa kongkat baru? Oh ya, itu ya nggak paham. Sampai pembawa acara juga saya nggak paham tadi. Tuan Gure katanya. Tuan Gure Ahmad Barizi. Jangan-jangan saya nanti Tuan Gere. I'm so sorry. Itu namanya keseleo lidah atau sabukul lisan. Jadi bukan itu maksudnya. Tadi keseleo lidah saja, bukan Tuan Gere atau bukan Tuan Gore. Oke, bagus, itu jadi hiburan ya kan. Nah, jadi mau nggak saya tunjukkan jalan menuju kesuksesan? Ini yang ditunjukkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah sudah mengambilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang paling sukses, the powerful success in Allah Subhanahu wa Ta'ala, our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling sukses di sisi Allah hanya Muhammad. Hanya Muhammad yang paling sukses, yang paling segala-galanya di sisi Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan Muhammad SAW sangat mencintai kita. Seperti pidato Pak Tuan Guru tadi, beliau menangisi saudaranya. Siapa? Ini kalian semua, kita semua ditangisi oleh Rasulullah. Kenapa? Yang dicintai oleh Rasulullah juga sukses. Amin. Amin. No, Rasulullah nangis untuk kita. Kenapa kita nggak nangis untuk dia? Rasulullah itu berjuang mati-matian untuk kita. Kenapa nggak kita mati-matian untuk dia? Apa? Supaya ada imbal balik. Ya, love to love, love with love. Itu. Heart to heart. Ya kan? Hati ke hati. Jangan di sini ada cinta, di sini ada benci. I love you, you said you hate me. Saya bilang saya cinta kamu, tapi kamu bilang saya benci saya. Sakit loh di sini. Ya kan? Sakit. Ya Citra ya. No, kalau saya bilang tadi I love you, Citra bilang mengatakan I love you too. Woi tiga ina. Artinya apa? Bertepuk sebelah tangan itu impossible. Nggak mungkin. Ayo. Masih harus dua tangan. Tepuk tangan. Itu kalau tepuk tangan satu. Rasulullah punya tangan satu membawa cinta untuk kita. Kenapa nggak disambut? Sambut tangan Rasulullah Sallallahu Muhammad. Nah, Rasulullah SAW telah memberikan kita jalan menuju kesuksesan, diberikan oleh Allah hanya untuk dia dan umatnya. Jadi Rasulullah sudah dijamin itu kesuksesan, karena Allah langsung tanpa perantara mengatakan kepada Sayyidina Muhammad, Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad saja, sendirian, kaful khitab mufrad mudzakkar. Enggak, Assalamu alayka, tidak mengatakan Assalamu alaihi, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum, Assalamu alayka, just you only, not the others. Kamu saja. Ya kan? Assalamu alayka, keselamatan untukmu, kesuksesan hanya untukmu saja. Tapi coba dengar hatinya Muhammad, lembutnya Muhammad, cintanya Muhammad kepada kita. Beliau mengatakan Assalamu alayna, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Rasulullah nggak mau rakus sendirian yang selamat. Beliau cinta kepada istrinya, sahabatnya, anaknya, keturunannya, pejuang-pejuangnya, umatnya. Maka yakin siapa yang masuk di sini dicintai Rasulullah. Masuk dalam kalimat Assalamu alayna, masuk kata-kata na, masuk kepada na lil mutakallim ma'al ghair. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Maka ahli tasawuf mengatakan tatkala anda salat, bayangkan ada khitab Assalamu alaikum
Assalamualaikum wa ala ibadillah. Nabi dijamin dan Rasulullah diberikan satu ayat khusus untuk beliau dan umatnya supaya sukses kecintaan Allah kepada Muhammad dan Rasulnya. Siap dengar? Tapi kayaknya sudah habis waktunya. Kita mau sholat asar tahun depan insya Allah. Wow. Gimana? Cukup sampai di sini? Siap. Demi semuanya aku rela. Ya, Anda bahagia, aku pun bahagia. Dan saya tidak ingin melihat atau saya tidak ingin mengecewakan semuanya. Lebih baik saya yang kecewa, yang penting Anda yang bahagia. Pantangan bagi saya menari di atas kebahagiaan orang lain. Napas dulu. Ternyata di dalam Al-Quran sudah diterangkan jelas ada penawaran khusus. Penawaran khusus untuk kita umat Muhammad dan demi Muhammad. Ayat ini turun untuk Muhammad, untuk umatnya, demi Muhammad. Ada penawaran khusus yang sangat gampang menuju kebahagiaan abadi dunia akhirat. Itu hakikatul faiz, hakikatul fauz, hakikatul najah, hakikat kesuksesan, keberhasilan ada di ayat ini, dan mudah-mudahan semua kita mau masuk. Amin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Benar ayatnya? Benar? Sahih? Oke. Kalau salah ya ditegur, karena ayat Al-Quran gak boleh bikin-bikin. Ayat ini ayat penawaran khusus untuk menanam saham akhirat yang membuat kita akan menuju kepada kesuksesan yang abadi dunia dan akhirat. Mau? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah menyebut tijarah. Apakah mau kalian saya tunjukkan sebuah tijarah, sebuah usaha, niaga, bisnis yang menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih, yang menyelamatkan kalian dari kebangkrutan, yang menyelamatkan kalian dari ketidakberdayaan, yang menyelamatkan kalian dari kesengsaraan, dari kehinaan, supaya Anda beruntung, bahagia, sukses? Mau? Angkat tangan. Mau? Angkat tangan. Dia enggak angkat tangan. Angkat tiba. Dia turun tangan. Dia turun tangan. Angkat tiba. Bahasa dia apa ini mah? Hah? Oh padan. Kena aja angkat reak-reak baru. Angkat tiba. Oke. Amin. Amin. Ini pertanyaan sebenarnya nggak perlu dijawab. Mau nggak? Pasti semua orang mau. Namanya istifhamul inkari. Apakah mau kalian saya tunjukkan sebuah niaga, usaha, bisnis lama menjawab ya? Mau nggak? Ternyata tijarah tersebut punya modal 3. Dalam bertijarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala modalnya 3. Pertama, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah sudah ada modal itu. Belum sami orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah. Ini pertanda kemuliaan, jangan sia-siakan. Coba bayangkan kalau Anda lahir, tengah-tengah gubuk dengan Bali,
Saina aman oleh ke nenek sampai mbah ke ya dengan balik tulen tok. Sangga enggak gawe sibut lulung kayu. Bilang tanggal 15, malam tanggal 15 enggak kumpul-kumpul begong sulung ngerambang. Naudzubillah. Kok ketahuan unik cerita si Batur Bali nggak koron keliling lelung kayu punit lonceng ngeteteng. Naudzubillah hina. Pelongo alhamdulillah beriman dan Allah wang rambang muntah. Ya gawe kita hidup di sini alhamdulillah, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu modal sudah ada. Alhamdulillah, berarti ciri-ciri kesuksesan sudah mulai ada dalam diri kita, tinggal kita mainkan saja itu modal. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum. Kau berjuang di jalan Allah dengan seluruh harta benda kalian. Amwal jamak dari malun. Dan kalian berjuang di jalan Allah dengan harta kalian. Ini di sini tempatnya. Tadi ada 25 juta, kemarin ada yang 1 juta, ada yang 500, ada yang 300, ada yang 100, ada yang 2, 3, 4 juta, ada yang 5 juta, 10 juta. Luar biasa, alhamdulillah, modalnya sudah. Kalau pingin sukses yang hakiki, jangan ngomong, ndak moya, milu dengan apapun yang Anda punya sebisanya. Apalagi wali santri. Sudah anaknya di sini diajar, yang 1 huruf kalau Anda bayar tidak akan mampu. Dan anaknya diajar bukan 1 huruf, tapi sekian juta kalimat. Quran, akhlak, fikih, hadis, tafsir, belum lagi yang umum. Maka wali santri harus terdepan. Berapa wali santri di sini? 135. Ini kita akan bangun ini, dan akan menjadi amal selama-lamanya, bukan sehari 2 hari. Dengan harta benda kalian memang di sini. Tujahiduna bi amwalikum. Wa tujahiduna bi sabilillah bi amwalikum. Kalian berjuang di jalan Allah. Ini jalan Allah. Tanggul Lutfi mendirikan ini hanya untuk Allah dan Rasulnya, bukan untuk begong begendang teh, bukan untuk perisian, bukan untuk ndak karuan, tapi tiap hari lantunan Al-Quran, tiap hari orang berwirid zikir, tiap hari orang sholat. Siapa yang dapat pahala? Yang ikut berjuang di jalan Allah. Saya tantang wali santri, tantang di wali santri, berani nggak sama-sama 1 juta? Berani nggak? Berani? Yakin? Anggaran? Oke, wali santri diketok sekarang sama-sama. Ini awal, nanti ada yang kedua lagi, ketiga, keempat, pokoknya sampai jadi. Pertama kita ketok wali santri sama-sama 1 juta, maka kita dapat 130 juta. Siap? Dan itu dalam jangka seminggu ini. Seminggu ini harus lunas. Sekarang hari apa? Ahad depan udah lunas semuanya. Bagaimana? Bisa seminggu? Bisa? Yes, we can. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wali santri sama-sama 1 juta dalam jangka seminggu. Dari sekarang sampai Ahad akan datang, terkumpul 130 juta naik tiangnya. Siap? Ditambah dengan masyarakat yang ada di sekitar, keluarga, donatur tetap, yang usahanya apapun biar berkah, mau selamat, silakan. Paling tidak sama-sama 1 juta. Gimana? Siap? Nggak apa-apa, nggak lunas sekarang, terus aja cicil. Sekarang 100, besok 200, besok 500, boleh, nggak dilarang. Siap?
Maka kalau masyarakat berjumlahnya 200, maka 200 juta, berarti 330 juta dia dapat. Jadi yang di atas ini kacang arahnya. Inilah cara Allah memprovokasi hati kita ingin sukses. Harta bendanya jangan dimakan saja, jangan disimpan saja. Kalau dimakan besok jadi tai, kuning coklat bau lagi. Tapi yang 1 juta Anda taruh di sini kekal forever, kekal selama-lamanya. Pahala mengalir. Berapapun yang banyak ngaji di sini, yang belajar di sini, pahalanya kepada donatur-donatur terus langsung ditabungkan oleh malaikat. Begitu Anda meninggal dunia, langsung di sana Anda bengak. Keluwe, alhamdulillah. Lihat sebelah, berani ya. Berani ya, 1 juta soal. Kadilui naik, nyesan terus. 1 juta itu nyesan. Kadilui sebelah balik lah. Kalui ini aja kemben. Palut pilui hidup matinya di sini. Sampai gajinya sudah digadekan semua, sampai pun belum punya rumah. Ini rumah sekedar pengondok. Nih, pagar jadi balik. Rela aja tuh. Hidup matinya di sini di jalan Allah, berjuang dengan harta bendanya dan di ampusikum jiwa raga. Sugulan kepeng, milu gotong royong, milu ngecok, milu berpikir dengan jiwa raga, walaupun gotong royong saking lelahnya sampai mati. Sampai mati. Inilah kematian yang dicari. Mulainya terboyak. Maka inilah orang-orang yang mati di jalan Allah, langsung ruhnya disambut oleh para malaikat, diiringi oleh bidadari. Siap berjuang, siap. Kita targetkan pembangunan di atas, jangan sampai 1 tahun. Tuan Guru, jangan sampai 1 tahun. Insya Allah, jangan sampai 1 tahun tuh mengali kayak lanjut doa bening. Dan lelah ngali nih. Maka target ini paling tuh 6 bulan selesai. Bagaimana? Insyaallah terima santri baru jadi. Nah, terima santri sebelum santri baru datang udah jadi. Siap. Dan insya Allah saya akan kawal nanti ini. Bertanya Pak Kua Tiang. Ini Pak Kua Tiang ini ke bos Tiang niki. Pokok kena menunia janji baiknya. Tuan Guru yang pengajar dia kata pokok harus ini perintah dari kuat. Oke menuja. Anda tanda mati Pak Yusim Pak Kawani lagu mati tuan sak solah tirak tojok sur ga walaupun si uni dah. No ya citra ya belajar ya cid ya. Salam sama orang tua ya, salam sama orang tua saya, orang tua Sida sama. Salam Kak Tuan udah beramal sejuta. Alhamdulillah ya Cid ya. Saya doakan Citra dan teman-temannya sukses semuanya. Amin. Nah, terutama Citra yang sudah mengungkapkan cintanya sama saya. Dan saya tidak akan menolak. I love you too. Lagunden, cinta itu tidak selamanya harus saling memiliki. Ya kan? Saya cinta dia karena Allah. Masa jodoh sama saya yang sudah tua? Nanti kalau ada saya begini dong. Cinta bukan hanya untuk dimiliki, tapi cinta selalu dirasakan. Itu jadi siapapun yang berjuang di jalan Allah, Allah tidak tinggal diam. Ada cerita terakhirnya, terakhir ya, kita sholat terus jam berapa ini? Ada sahabat Nabi, Masya Allah, di zaman itu miskin, termasuk min ahli suffah, termasuk orang yang sangat miskin sehingga rumahnya di masjid. Jelek rumahnya, akhirnya pindah ke masjid. Namanya siapa? Siapa namanya? Botak? Bukan. Namanya Julaibib. Siapa namanya? Julaibib ini mohon maaf kalau dari segi rupa, lengi, bireng, leceng, dendek, percat, miskin. Saking begitu bentuknya dengan semen mele. Dan zaman padahal arah anak milih merawit dan zaman ketahu diri.
Akhirnya terjorak si Rasulullah. Suatu hari dia duduk di masjid, datang Rasulullah dari belakang, ditungkem, tertungkem muan. Siapa ini? Siapa ini? Dia tahu bahwa itu adalah tangan Rasulullah karena dari harumnya. Tidak ada tangan seharum itu kecuali tangan Rasulullah. Sengaja, siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Biar harum mukanya Julaibib. Siapa? Berparfum dia, berwangi. Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Sengaja dia. Hanya Rasulullah, Masya Allah, berbalik dia Julaibib. Oh Rasulullah, dipeluk Rasulullah, memeluk Julaibib. Walaupun rupanya kayak gitu. Kenapa? Hatinya yang cantik, hatinya yang ganteng, hatinya yang indah, hatinya yang bersih. Walaupun badannya hitam lecang, birong lecang, pendek, kode precak, kode dendek precak, birong lecang, miskin indah, muniru pendah. Hanya dicandain Rasulullah. Julaibib, mau kamu menikah? Mau gak kamu menikah? Rasulullah nendek olok tiang, ketahu diri denara dengan mele le tiang sak menikah kode biarang lecang muka miskin endah. Serius beli merarik Rasulullah nendek olok tiang. Maaf Rasulullah, nendek olok tiang. Serius beli merarik, coba pikir-pikir. Ainjak mele. Anggi, ayo kalau begitu ikut saya. Dibawa dia tuh menuju sebuah rumah yang besar, rumah yang indah, Masya Allah, orang kaya, terpandang, ternama, punya anak gadis yang cantik, putih, bening, glowing. Ya Allah, bodi kita Inas bagikan citra. Akhirnya datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah datang disambut, ada apa ini? Rasulullah datang ke rumah kita seperti ada apa, mungkin ada yang penting. Langsung disiapkan rumah, dibersihin, siapkan tempat duduk, siapin makanan, minuman, bercengkerama. Tiba-tiba Rasulullah buka bicara, saya datang ke sini ingin melamar anakmu. Terima kasih, anak saya mau dilamar sama Rasulullah, berarti saya punya mantu Rasulullah. Senang dia karena Rasulullah mau melamar anaknya. Mohon maaf, maksud saya ingin lamar anak bapak untuk sahabat saya. Sahabat yang mana Rasulullah? Yang mana? Yang mana Rasulullah? Yang mana? Julaibib? Nggih. Masya Allah, yang tadi sudah gembira langsung menerima lamaran, sekarang apa kata bapak tersebut? Ndak dulu, tak diskusikan anak. Mudahan sak milih anaknya dari dalam rumah. Ayah, ibu, jangan tolak lamaran Rasulullah. Jangan pernah tolak lamaran Rasulullah, karena tidak ada seorang pun yang mampu menolak lamaran Rasulullah. Siapapun yang saya mau dijodohkan oleh Rasulullah, saya siap. Karena Rasulullah, dia ingin membahagiakan Rasulullah. Saya tidak akan menolak tawaran Rasulullah. Saya terima, wahai ayahku, wahai ibuku, saya terima. Tapi ada terkawin terus. Terkawin Julaibib dengan seorang wanita yang cantik, tinggi, Masya Allah, luar biasa, putih, kuning, langsat, glowing, mancung, woi tiga mainan pokoknya nih mutu kita aja. Selesai nikah, Masya Allah, selesai acara begitu, dibawa ke rumah aslinya Julaibib. Datang rumah lawang dan bedui, atap ngebongkang-bongkang, tambah le kamar kerpok, boya le pawan begerotak, dan apa-apa. Tiba-tiba Julaibib menangis, merasa minder, merasa bersalah, mengeluarkan orang yang tadinya sudah hidup mewah di rumahnya ke rumahnya. Dikepuk pundaknya, wahai kandaku tersayang, kenapa kamu menangis? Maaf wahai istriku tersayang, inilah keadaanku. Saya menangis karena saya khawatir kamu menyesal dengan saya. Oh tidak kanda, saya mencintaimu murni karena Allah dan Rasulnya. Siapapun anda, saya nggak akan lihat dari rupanya, dari rumahnya. Kalaupun nggak ada, kita cari bersama.
Saya siap menjadi istrimu. Benarkah Dinda? Benar sayang, I love you. Aku juga I love you. Begitu malam pertama, oh, Masya Allah. No, kalau dengar malam pertama langsung mengijik. Dia ingat malam pertamanya. Tekembe malam pertama sida. Tegoleng. Begelik kunena. Beli ketawa nah. Jangan-jangan anak ina ama jaga begelik. Akhirnya begitu mau malam pertama, tiba-tiba diketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Utusan Rasulullah. Kenapa? Kita semua diperintahkan keluar perang. Perang malam pertama nih. Ya Allah, Julaibib sudah Masya Allah siap untuk malam pertama, untuk main gula. Tapi karena Rasulullah yang memerintah, ya siap saya. Dia pergi ke istrinya, istriku saya malam ini sangat bahagia, bahkan tidak pernah sebahagia ini. Istrinya juga bilang, saya pun sangat bahagia. Tapi maaf wahai istriku, kebahagiaan saya tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kebahagiaan Rasulullah. Semua kebahagiaan saya, termasuk kebahagiaan Anda, termasuk kebahagiaan keluarga saya, seluruhnya di bawah. Harus kebahagiaan Rasulullah paling atas. Saya akan korbankan semuanya, termasuk nyawa saya sendiri. Izinkan saya pergi perang. Istrinya menjadi menangis melihat kegagahan, kegigihan, semangat Julaibib yang ingin menyenangkan Rasulullah. Kanda dengan senang hati dan cinta yang ada di dada ini, silahkan pergi perang. Saya akan tunggu abang selamanya di sini. Ya, benarkah? Ya, kamu relakan saya perang? Siap. Kita akan korbankan kebahagiaan kita, walaupun ini malam pertama, demi kebahagiaan Rasulullah. Dia korbankan. Benar, dia keluar perang dengan gagah karena udah punya istri. Siap. Dibayar, siap kau, siap. Sekarang terbang kau, jangan kau terbang. Di crosscheck, absen. Ya, baik, jangan deh. Siap. Itu Rasulullah memimpin perang. Jalan dia, pruk. Jalan. Julaibib miskin gak punya kuda, ya kan? Ikut di belakang. Malang musuh. Datang di medan perang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, semua, bos. Mati musuh sama Julaibib. Lari dia, kalanya kecil, dia dari bawah dia. Oh, bos, mati. Lari dia, pas. Lama atas, dia kena kepala. Oh, mati. Mati Julaibib. Setelah dia berhasil membunuh beberapa orang, dia sendiri kena mati. Mati. La ilaha illallah, mati dia itu. Selesai perang. Rasulullah nyari Julaibib, carikan saya Julaibib, di mana dia? Dicari, ternyata di antara tumpukan mayat yang mati syahid. Mati. Akhirnya Rasulullah di depan jasadnya termenung, nangis. Yang dia tangisin apa? Kasihan Julaibib, tak pernah merasakan kebahagiaan. Tadi saya sudah nikahkan, dia sudah sangat berbunga-bunga, bahagia. Namun kebahagiaan itu belum sampai dinikmati. Sekarang dia sudah mati bahagia. Ini gara-gara saya, gara-gara semua. Nangis Rasulullah, nangisin jenazah Julaibib. Tapi dia angkat kepalanya. Begitu diangkat, beliau senyum. Senyum Rasulullah. Tadi nangis, kok sekarang senyum? Nanya, wahai Rasulullah, tadi kau nangis, sekarang kau senyum, ada apa? Saya tadi nangis karena kasihan Julaibib. Ini yang terjadi. Tapi begitu saya angkat kepala, tiba-tiba saya lihat ribuan malaikat diiringi oleh bidadari menjemput nyawanya Julaibib. Menjemput nyawanya
Julaibib itu yang bahagia, niatnya luar biasa, karena dia membelaku, mengorbankan seluruh kebahagiaannya demi aku. Maka dia adalah pejuang-pejuangku yang membelaku dengan nyawanya. Dia disambut nyawanya oleh para malaikat dan bidadari. Itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Kita berjuang di jalan Allah dengan harta benda juga jiwa raga, yang kalau kita mati, nyawa kita akan disambut oleh malaikat dan diiringi oleh bidadari. Amin. 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 Wali santri 1 juta siap, jamaah 1 juta siap. 6 bulan ini terjadi. Siap. Oke, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Citra, belajar yang baik ya. Oke. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا معاني القدر أنثى والذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، كل حالا دائما وأخذنا أتكيا علماء، نظر الخير وننفى كل شر، أصلح لنا كل الشؤون وانكر بالرضا منك عيون، واغفر عنا ربنا كلا قبل أن تأتينا نسر المنون، واغفر استر أنت أكرم وبعض الهدايم من الفتن، وهديا رجالها وعلى السنن، وانصرا بالعشايا والبكاء، ربنا يا ذا الجلال والمنن، أنا الوعد الوطن، وبعض الهدايم من الفتن، وهديا رجالها وعلى السنن، وانصرا بالعشايا والبكاء، ربنا يا ذا الجلال والمنن، وشورا لوحدك وبعض الهدايم من الفتن، وهديا رجالها وعلى السنن، وانصرا بالعشايا والبكاء، وصلاة الله بشر المصطفى أنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الصبر وصبه الغرام كما ثب عندها الحصائر والنشا، على معاشي ومعاني وعلى مريتي وبطني وظهر، أمرت كما ثب عندها الحصائر والنشا، على معاشي ومعاني وعلى مريتي وبدني وظاهري، أمررتكم فصار الشام ما الذي على معاشي